Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Nur Alfian, NPM 183141078, dan teman saya Lia Arini, NPM 183141156. Kami dari kelompok 8 Manajemen 6V ingin membacakan materi kami yang berjudul Penyusunan Anggaran Biaya Tak Langsung atau BOP. BOP adalah biaya overhead pabrik, di mana bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung, serta biaya tidak langsung lainnya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk selesai atau tujuan akhir biaya. Istilah lain yang dapat digunakan untuk overhead pabrik adalah biaya produksi tidak langsung. Anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat atau departemen di mana biaya itu terjadi. Tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama, untuk mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Yang kedua, menentukan harga pokok produk secara lebih cepat. Yang ketiga, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan. Yang keempat, sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Penggolongan biaya overhead pabrik. Penggolongan biaya overhead pabrik terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Menurut sifatnya. Menurut sifatnya terdiri atas 1. Biaya bahan penolong. Yang kedua, biaya reparasi dan pemeliharaan. Yang ketiga, biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang keempat, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian aktiva tetap. Yang kelima, biaya overhead pabrik lainnya yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Yang kedua, menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, yaitu 1. Biaya overhead pabrik tetap. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel. Yang ketiga, biaya overhead pabrik semi variabel. Yang ketiga, menurut hubungannya dengan departemen, yaitu 1. Biaya overhead pabrik langsung departemen. Yang kedua, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Lia. Yang kedua, menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, yaitu 1. Biaya overhead pabrik tetap. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel. Yang ketiga, biaya overhead pabrik semi variabel. Yang ketiga, menurut hubungannya dengan departemen, yaitu 1. Biaya overhead pabrik langsung departemen. Yang kedua, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Reza Nurul Alfian. Penentuan tarif biaya overhead pabrik perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Alasan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembebanan BOP atas dasar biaya sesungguhnya. Ini seringkali terjadi mengakibatkan berubah-ubahnya harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dari bulan yang satu ke bulan yang lainnya. Yang kedua, dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan metode harga pokok pesanan, manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pesanan selesai dikerjakan.
Dan yang terakhir, yang ketiga, menyusun anggaran BOP. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP. Yang pertama, kapasitas teoritis, kedua, kapasitas normal, dan yang ketiga, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Dan yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan tarif overhead pabrik adalah 1. Keluaran fisik, 2. Bahan baku langsung, ketiga, tenaga pekerja langsung, keempat, jam kerja langsung, dan yang kelima, jam mesin. Alokasi BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Alokasi BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi dapat dilakukan dengan salah satu dari cara berikut. Yang pertama, metode alokasi langsung, dan yang kedua, metode alokasi bertahap. Metode alokasi bertahap dibagi menjadi 2 kelompok metode. Yang pertama, metode alokasi bertahap yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Yang termasuk dalam kelompok metode ini yaitu metode alokasi kontinu dan metode aljabar. Yang kedua, metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Metode alokasi yang termasuk dalam kelompok ini adalah metode urutan lokasi yang diatur. Itulah presentasi dari kami kelompok 8. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian materi, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.